bersama saya, Baik Herat. Saya berasal dari Politeknik Negeri Padang, kelas 1E, Teknik Rekayasa Perangkat Lunak, dengan NIM 2311089004. Pada kali ini saya akan menjelaskan ataupun presentasi mengenai manajemen transaksi pada database. Itu manajemen transaksi dalam basis data. Itu adalah proses penting yang memastikan integritas, konsistensi, dan keandalan data selama operasi penambahan, penghapusan, ataupun pembaruan. Transaksi sebagai unit kerja harus dipahami secara atomik, yaitu berhasil dilaksanakan sepenuhnya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Properti asid atau atomicity, konsistensi, isolation, durability yang dijadikan kerangka kerja untuk memastikan keandalan transaksi. Berikut adalah penjelasan dari asid. Yang pertama itu atomic. Atomic menjamin bahwa transaksi dijalankan sebagai satu kesatuan tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi. Artinya, semua operasi dalam transaksi entah berhasil dilaksanakan sepenuhnya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Contoh dalam transaksi transfer dana antar rekening, baik penambahan dana ke rekening penerima maupun pengurangan dana dari pengirim harus berhasil dilaksanakan. Jika salah satu operasi gagal, maka transaksi secara keseluruhan harus dibatalkan dan semua perubahan harus dikembalikan ke keadaan awal. Konsistensi. Konsistensi ini memastikan bahwa setiap transaksi mengubah database dari satu keadaan konsisten ke keadaan konsisten berikutnya. Ini berarti transaksi harus mematuhi semua aturan keberadaan dan integritas data yang telah ditetapkan. Contoh konsistensi yaitu dalam transaksi transfer dana. Jumlah total dana di semua rekening harus konsisten sebelum dan sesudah transaksi. Tidak boleh ada keadaan di mana dana menghilang atau muncul dari udara. Selanjutnya itu isolasi. Isolasi menjamin bahwa setiap transaksi berjalan secara terisolasi dari transaksi lain yang sedang berlangsung secara bersamaan. Artinya, transaksi yang sedang berlangsung tidak boleh dipengaruhi oleh transaksi lain yang sedang berlangsung secara bersamaan. Jadi contohnya isolasi tersebut yaitu jika dua nasabah yang berbeda melakukan transaksi transfer dana secara bersamaan, sistem harus memastikan bahwa satu transaksi tidak bisa melihat ataupun mempengaruhi data transaksi yang lain. Selanjutnya yaitu durability atau daya tahan. Durability menjamin bahwa setiap perubahan yang dihasilkan oleh transaksi berhasil dilaksanakan akan tetap ada bahwa setelah sistem mengalami kegagalan. Ini berarti perubahan harus dipertahankan bahwa dalam situasi kegagalan sistem atau pemadaman yang tidak terduga. Contoh yaitu setelah transaksi transfer dana berhasil, perubahan saldo harus tetap ada dalam database. Bahwa jika sistem mengalami kegagalan seperti mati listrik atau crash system. Sebenarnya itu keyword statement. Keyword statement ini maksudnya itu ada beberapa gitu. Jadi struktur dari manajemen transaksi itu ada start transaction, commit, dan rollback.
start transaction ini menginstruksikan MySQL bahwa akan dilakukan sebuah transaksi. Jadi strukturnya itu ada transaction, commit, dan rollback. Jadi pertama itu untuk kita melakukan manajemen transaksi itu pasti akan ada awalnya itu transaction, lalu dilanjutkan dengan keadaan, baru commit. Nanti commit ini menyimpan perubahan pada database, lalu di rollback. Rollback ini maksudnya itu mengembalikan kondisi awal database, maksud itu tidak menyimpan perubahan. Penerapannya itu pada sistem perbankan. Pada transaksi transfer dana, seorang nasabah meminta untuk mentransfer dana dari rekeningnya ke rekening lain. Sistem bank mulai transaksi dengan mengecek ketersediaan dana dan memvalidasi informasi akun gitu. Jika transaksi valid, sistem melakukan transaksi dan mengurangi jumlah dana dari rekening penerima. Jadi itu mulai dari start itu udah melakukan transaction, itu transaksi transfer dana. Jadi ini semua sistem kembali menambahkan jumlah itu kan udah di commit, lagi ada lagi untuk keadaannya. Jadi sistem kembali menambahkan jumlah dana ke rekening penerima. Setelah semua operasi berhasil eksekusi, sistem menetapkan transaksi sebagai berhasil. Berarti udah berhasil di commit. Berarti jika ada kegagalan, maka di rollback kembali. Jika terjadi kegagalan, itu saldo misalnya seperti saldo tidak mencukupi, sistem akan membatalkan transaksi dan mengembalikan kedua rekening ke keadaan awal. Berarti udah start transaction, udah di commit. Berarti jika ada kegagalan sistem, maka di rollback kembali. Maka untuk itu akan kembali ke keadaan semula di awal gitu. Properti ACID pada sistem perbankan ini itu pertama, automation. Transaksi transfer dana harus dilakukan secara otomatis. Semua operasi harus berhasil dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sama sekali. Berarti otomatis memastikan semua operasi harus berhasil dilaksanakan. Kemudian di konsistensi, setelah transaksi selesai, jumlah total dana di semua rekening harus konsisten. Misalnya sebelumnya itu ada 1.500.000, kita lakukan transaksi 500, maka saldo terakhir yaitu jadi 1 juta. Karena udah dilakukan commit sebanyak 500 gitu. Solusi ketika transaksi transfer dana sedang berlangsung, sistem harus memastikan bahwa tidak ada transaksi lain yang mempengaruhi rekening yang sama. Maksudnya di sini, jika dua pengirim melakukan pengirim gitu pada satu rekening, maka yang akan dilakukan pertama yaitu menunggu sistem yang dari pengirim pertama dan pengirim kedua. Maka jika pengirim pertama waktunya lebih dahulu, maka akan transaksi pengirim pertama yang akan berhasil dahulu, baru akan dilanjutkan dengan proses transaksi pengirim kedua gitu. Terus selanjutnya itu durability. Setelah transaksi berhasil, perubahan yang dihasilkan harus tetap ada, bahwa setelah terjadi ke sistem gagal. Berarti walaupun sistemnya gagal, misalnya kayak seperti contohnya tadi, itu kan saldo tidak mencukupi, maka transaksi yang sebelumnya itu akan muncul di akhirnya itu transaksi gagal. Berarti saldo yang dikirimkan akan kembali gitu. Maka
akan kembali ke kondisi awal gitu. Jadi itu ada 4 itu propertinya gitu. Terus gimana sih untuk penanganan kegagalan ini itu? Jika terjadi kegagalan di sistem saat proses transfer dana, misal karena kegagalan perangkat keras, berarti sistem harus dapat memulihkan dari rekening ke keadaan sebelum transaksi dimulai gitu. Jadi yang dimana dimaksud tadi gitu, setelah terjadi kegagalan, maka akan kembali ke halaman awal dimana sebelum proses kita pengiriman gitu. Jadi udah dilakukan pengecekan gitu. Jadi dia masukkan nominal, masukkan nomor rekening, masukkan nominal, maka akan terjadi proses gitu. Jadi dalam proses itu sistem akan melihat gitu. Jadi apakah saldo yang mencukupi, nomor rekening yang betul, nominasi yang dihasilkan sudah sesuai dengan keinginan gitu. Jadi akan ada pemberitahuan gitu. Jadi nanti pemberitahuan itu berupa keadaan gitu. Misalnya transaksi berhasil, itu udah berhasil, berarti sukses, transaction berhasil gitu. Jika jadi kegagalan masih transaksi gagal gitu. Jadi harap diulang kembali transaksi. Berarti kan itu ada teknik rollback di dalam sistem gitu. Nah, jadi selama transaksinya tidak terputus, maka kita tetap bisa melakukan sistem transaksi transfer dana gitu. Jika yang pertama itu saldo harus mencukupi gitu. Yang kedua nomor rekening benar gitu. Yang ketiga pastikan jaringan dari ponsel kita ataupun dari bank ATM gitu itu harus stabil gitu, karena kalau untuk kita jaringannya tidak ada itu sama aja gitu. Kesimpulan dari manajemen transaksi dalam basis data, aspek kunci manajemen transaksi ini adalah aspek kunci dalam memastikan keandalan dan konsistensi data. Dengan pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep seperti transaksi, proses aset, penanganan konflik, dan teknik pemulihan, sebuah sistem basis data dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendukung berbagai aplikasi yang membutuhkan integritas data yang tinggi. Dalam konteks sistem perbankan, manajemen transaksi menjadi kunci untuk menjaga integritas dan konsistensi data gitu. Dengan menerapkan properti ACID serta teknik penanganan kegagalan dengan tepat, sebuah bank dapat menyediakan layanan perbankan yang andal dan terpercaya kepada nasabahnya. Yang saya ambil itu dari an introduction to database system dari Person Education. Database system the complete book Person Education. Jadi saya mengambil itu semuanya itu dari emang pengenalan database system. Mungkin sekian dari saya mengenai manajemen transaksi. Semoga bisa bermanfaat pada kita semua. Saya tutup dan sampai jumpa.